Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u wal ishruna an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi amali yudkhilunil jannata wa yubaiduni 'anil nari faqala laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alaihi ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasumu ramadhana wa tahujjul baita thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu junnatun was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'an nar wa salatu rajuli fi jawfil laili thumma tala tatajafa junubuhum anil mawdu'i hatta balagha ya'malun thumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudhi wa dhirwati sanamihi qultu bala ya Rasulullah qala ra'sul amril al-islamu wa amuduhu as-sholatu wa dhirwatu sanamihi al-jihadu summa qala ala ukhbiruka bimalaki dhalika kulli qultu bala ya Rasulullah fa akhadha bilisanihi wa qala kuffa alaika hadha qultu ya Nabiyallah fa inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bihi fa qala saqilatka ummuka wa hal yaqubbun nasa binnari ala wujuhihim wa qala ala manakhirihim illa hasaitu alsinatihim rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u utawi iki iku hadis kang kaping 9 wal ishruna lan 20 utawa 29 an Mu'adz bin Jabal kacerita saking sahabat Mu'adz putra lanang Jabal radhiyallahu radhiya muga-muga ngrindani Allah sapa Allah anhu ing Mu'adz qala matur sapa Mu'adz qultu takon sapa ingsun ya Rasulullah wa Rasulullah akhbirni mugi paring kabar panjenengan ni ing ingsun biamalin kelawan penggawean yudkhiluni kang lebetake apa amal ni ing ingsun al jannata ing swarga wa yubaid lan ngetake apa amal ni ing ingsun anin nari saking neraka. Jadi hadis yang ke-29 ini diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Dan Imam Tirmidzi sendiri menyatakan bahwa hadis ini adalah hadis hasan dan sahih. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal, dia berkata bahwa saya bertanya kepada Rasulullah SAW, yaitu wahai Rasulullah, hendaklah panjenengan memberi nasihat ke saya tentang sebuah amal yang kalau amal tersebut saya lakukan saya akan masuk surga dan saya akan jauh dari neraka. Tanya kepada Rasul tentang bagaimana sebuah amal itu bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Lalu bagaimana jawaban Rasulullah SAW? Qala jawab sapa Rasulullah SAW, laqad sa'alta nyekti teman-teman takon sira
an azimin saking perkara kang gedhe. Wa innahu lan sak temene amal layasirun iku nyekti gampang alaman ing atase wong yassara kang gampangake wa ing man Allah sapa Allah taala halim maha luhur sapa Allah alaihi ing atase man. Lalu jawaban Rasulullah bagaimana? Yaitu ini. Laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala ma yassarahu Allah taala alaihi. Jadi engkau memang benar-benar bertanya sesuatu hal yang besar. Itu pertanyaan yang besar. Tetapi semua itu akan mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi meskipun hal itu besar, tapi kalau Allah menghendaki seseorang agar bisa melakukan hal itu sangat dimudahkan oleh Allah. Lalu apa perkara yang yudkhilunil jannah wa yubaidni anin nar? Jadi apa perkara yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dan neraka? Yaitu ta'budu nyembah sira Allah ing Allah, la tusyrik aja pisan-pisan nyekutokno sira bi kelawan Allah syai'an ing suci-suci. Wa tuqimu lan padha njenengake sira as-sholata ing salat, wa tu'tilan padha mbayar sira az-zakata ing zakat, wa tasumalan padha poso sira Ramadan ing dalem bulan Ramadan, wa tahujjulan padha haji sira al-baita ing Baitullah. Jadi amal perbuatan yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan seseorang dari neraka itu adalah ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Jadi menyembah Allah dan tidak menyekutakannya sama sekali. Lalu mendirikan sholat, membayar zakat, puasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. Jadi itu intinya. Jadi kalau sudah melakukan hal itu, orang akan jauh dari neraka dan akan masuk surga. Summa qala mongko nuli dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala aduluka ana ta ora nuduhake sapa ing surga ing sira, ala abwabil khairi ing atase pira-pira lawange kebagusan. Lalu Nabi bersabda lagi, tidakkah sudah saya tunjukkan pintu-pintu kebaikan? As-saumu utai poso junnatun iku tameng, was-sodako utai sodako tudfi'u iku ngilangi opo sodako al-khoti'ata ing kesalahan, kama yudfi'u kaya oleh kama yudfi'ul ma'a kaya oleh ngilangi banyu annaro ing geni. Wa sholatu rajuli lan utawi salat wong lanang fi jawfil laili ing dalem tengahe wengi. Sumatala mongko nuli mau sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing ayat al-jafa junubuhum anil mangdoji'i hatta balawa ya'maluna. Pintu-pintu kebaikan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama puasa, yaitu puasa sebagai as-saumu junnatun, puasa sebagai perisai diri. Perisai dari apa? Dari melakukan hal-hal yang fahisyah. Jadi orang yang puasa itu biasanya
enggan melakukan fahisyah atau perbuatan-perbuatan buruk. Ya meskipun memang masih ada yang melakukan hal-hal itu, tapi umumnya ketika seseorang puasa itu tidak melakukan fahisyah. Kadang lebih baik tidur daripada sana nanti kejak ngerasani, kan kadang seperti itu ketika puasa. Kemudian yang kedua itu as-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'a an-nar. Jadi pintu kebaikan yang kedua itu sedekah. Nah, sifat sedekah itu tudfi'ul khati'ata, menghapus kesalahan seperti menghapusnya air ke api. Jadi sedekah itu menghilangkan atau menghapus kesalahan seperti air disiramkan ke api, jadi otomatis apinya hilang. Kemudian yang ketiga itu sholatnya seorang laki-laki di tengah malam. Jadi washolatu rajuli fi jawfil laili. Jadi maksud ar-rajuli di sini itu menunjukkan makna memuliakan. Jadi ar-rajulu di sini bisa laki-laki, bisa perempuan. Tidak bermakna jenis, tapi ar-rajulu di sini itu menjelaskan memuliakan seseorang yang sholat di tengah malam. Jadi menggunakan lafaz ar-rajuli itu untuk memuliakan, bukan jenis kelamin. Jadi yang sholat di tengah malam itu bukan hanya laki-laki, perempuan juga ada, meskipun kebanyakan laki-laki. Kemudian setelah menjelaskan hal itu, Nabi Muhammad SAW membaca surat sajdah, yaitu dalam hadis ini tatajafa junubuhum anil mawdu'i sampai ya'maluna. Jadi 2 ayat dalam surat sajdah, yaitu ayat 16 dan 17. Yang lengkapnya ayatnya adalah tatajafa junubuhum anil mawdu'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tata jafa padha ngedoi sapa aladina junubuhum ing pira-pira lempenge aladina anil mawdu'i saking nggon piturane. Yad'una padha ndonga sapa aladina rabbahum ing pengirane aladina khaufan rono wedi wa tama'an lan arep rindone rob. Wa mimma lan iku setengah saking barang rasakna kang wis paring rezeki kita hum ing aladina yungfikuna iku padha nginfakake sapa aladina. Fala ta'lamu mongko ora ngaweruhi nafsun apa awa-awaan ma ing perkara ukhfiya kang nyamarake ingsun lahum maring aladina mingo qurrati ayunin hayane saking widodari jazaan kelawan ganti piwales bima ing pahrang kanu kang ana sapa aladina ya'maluna iku padha agawe sapa aladina. Ini jadi keistimewaan orang-orang yang sholat fi jawfil laili itu karena takut kepada Allah dan mengharapkan ridho Allah, kemudian mau memberikan infak dari harta yang diberikan oleh Allah, maka mereka tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah untuk mereka, yaitu qurratu a'yun. Jadi sebagai pembalasan atas perbuatan mereka, Allah menyediakan qurratu a'yun atau bidadari. Jadi itulah pintu-pintu kebaikan. Lalu selanjutnya sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ala ukhbiruka ana ta ora ngabari ingsun ka ing sira sil amri kelawan pokoke perkara wa mudhi lan tiange amr wa dzirwa lisanamihi lan puncake mahkotae amr. Jadi kemudian Rasulullah SAW menyambung lagi sabdanya, yaitu tidakkah sudah saya kasih kabar kepadamu tentang pokok sebuah perkara, tentang tiang sebuah perkara dan puncak mahkota dari sebuah perkara. Qultu bala ya Rasulullah, qultu ngucap sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah ya Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul amri utawi pokoke perkara al-islamu iku Islam. Wa mudhu lan utawi cagahe amr as-shalatu iku salat. Wa zirwatu manamihi lan utawi puncake perkara, puncak menorone perkara al-jihadu iku jihad. Kemudian Rasul menjawab lagi bahwa pokok dari semua perkara adalah Islam. Jadi perkara tentang kebagusan itu dasarnya ya Islam dulu. Jadi kalau melakukan perbuatan baik apapun, kalau dasarnya pertama Islam jelas akan baik semuanya. Kalau misalkan orang non muslim gimana Pak kalau melakukan kebaikan? Ya tetap dihitung kebaikan, tapi kan nanti di akhiratnya kan hitungannya kan ya beda. Lalu tiang dari perkara itu adalah sholat. Jadi misalkan pondasinya Islam dan tiangnya sholat. Lalu puncaknya atau atap atau yang di atasnya itu jihad. Jadi jihad itu sangat penting, tapi harus mengetahui di mana posisi jihad tersebut. Kalau misalkan kita tinggal sekarang ini kan di Indonesia. Nah, Indonesia sudah tidak ada kewajiban jihad. Jihad untuk dirinya sendiri. Jihadun nafsi itu yang wajib. Kalau jihad atas nama agama dan memerangi golongan-golongan lain tidak boleh. Jadi kita jihad di Indonesia itu jihadun nafsi, yaitu memerangi diri kita sendiri. Jangan sampai kita berbuat onar, merugikan masyarakat, terus merusak kesatuan negara. Itu kan tidak boleh. Yaitu kita harus memperjuangkan diri kita sendiri. Jangan sampai kita mempunyai niatan untuk merusak negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi ya mungkin kadang orang kan terhimpit ekonomi ya memang, tapi hemat saya kalau hanya karena terhimpit ekonomi lalu merusak negara, lalu kita kalau sudah kaya itu mau apa? Kalau negara rusak lu mau apa? Kan bisa dibayangkan. Misalkan kalau negara rusak terus harga satu telur 1 miliar, uang berapa banyak uang kamu? Masa kok nggak berpikir ke situ kan ngono. Jadi makanya kita jaga persatuan dan kesatuan. Ya kalau nggak punya ya terserah lah bagaimana cara punya uang, tapi jangan sampai merusak negara, merusak masyarakat. Jadi kalau berbuat dosa ya terpaksa ya buatlah dosa, tapi sendirian saja, nggak usah melibatkan orang lain. Jangan mengatasnamakan jihad, jangan mengatasnamakan agama.
Sumakola mongko nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli. Ala ukhbiruka apa to ora ngabari ingsun ka ing sira. Bima lakin kelawan anduweni dzalika ing mengkono-mengkono amr kulli kabeh dzalik. Kultu mongko ngucap sapa ingsun bala nggih ya Rasulullah. Jadi kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya itu, tidakkah kamu ingin aku kabari bagaimana memiliki semua perkara tersebut? Maka Mu'ad bin Jabal menjawab, ya Rasulullah. Fa'akhadha mongko ngalap sapa Rasulullah SAW bilisanihi ing lisane Rasulullah SAW. Waqala lan dawuh sapa Rasulullah SAW, Kufah ngendhalekno sira. Kufah ngendhalekno alaika melarat ing antase sira hadza ing iki. Jadi untuk dapat melakukan semua hal itu, semua perkara tersebut, itu kemudian Nabi menunjukkan lidahnya, memegang lidahnya, lalu Nabi bersabda, jagalah ini, jagalah oleh kalian semua ini. Jadi sambil menunjukkan lidahnya ini, Nabi bersabda, kufa alaika, jagalah oleh kalian ini. Kultu ngucap sapa ingsun, ya Nabi Allahi, wa Nabi Allah, wa inalan santamni kita iku lamu akhuduna nyekti dan alap sapa kita bima sebab perkara natakalamu kang guneman sapa kita bi kelawan ma. Lalu Mu'ad bin Jabal itu berkata, wahai Nabi Allah, apakah sesungguhnya kami akankah dituntut terhadap apa yang kami ucapkan? Jadi Mu'ad itu apakah benar kalau ucapan-ucapan kami ini nanti akan diminta pertanggungjawaban? Jadi ini pertanyaan tapi sifatnya mendidik, bukan terus. Mu'ad tidak tahu, bukan. Jadi Mu'ad itu sudah tahu jawabannya. Memang lisan itu seperti itu. Tapi kan ingin minta penjelasan lebih dari Nabi. Bukan berarti Mu'ad tidak paham. Ingin meminta bagaimana jawaban Nabi. Barangkali ada jawaban yang belum ia ketahui. Kalau masalah bahayanya lisan ya sudah tahu, sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Tapi kan ini untuk meyakinkan, barangkali ada hal lain. Faqala menjawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satulat kanya dehno sira ya Mu'ad umuka ing ibu sira. Wa liyakubu lan apa ta ora jerumusno apa lisan annasa menungso finari ing dalem neraka ala wujuhim ing atase pira-pira raine nas. Jadi jawaban Nabi ku, celaka kamu wahai Mu'ad, utawa kamu itu nyedehno ibumu tok wae. Kamu itu menyedihkan ibu kamu saja. Tidakkah banyak yang terjerumus ke dalam neraka karena lisannya? Jadi kamu itu Mu'ad menyedihkan orang, menyedihkan ibumu, atau cara apa? Kamu itu celaka. Jadi kamu itu celaka, wahai Mu'ad. Tidakkah kamu ketahui bahwa
kebanyakan manusia itu terjerumus ke dalam neraka dengan wajahnya, dengan masuki wajahnya dulu, itu gara-gara lisan. Tapi kalimat sakilat umuka ini bukan hakikat doa. Jadi celaka wahai kamu Mu'ad, bukan, atau kalimatnya arti redaksi teksnya itu kamu itu cuma memberatkan ibumu kamu saja Mu'ad. Itu bukan hakikat doa, tapi itu sudah kebiasaan orang-orang Arab kalau berdialog. Jadi ada celetukan. Jadi seperti orang Jawa itu kan ada ciri khasnya loh. Orang Jawa kan ciri khasnya nanti cok, ciri khas. Bukan terus itu menghina, bukan. Wis kadang kebiasaan apa celetukan. Kalau apa itu orang kan kalau sudah sama teman akrab kan bicaranya kan tambah seperti itu, ada celetukan kurang ajar ya ada, tapi ya bukan terus menghina, memang kurang ajar bukan, tapi kan memang apa ya, untuk menyambung kata atau memang untuk lebih akrabnya, itu dialognya itu terkesan lebih akrab, itu harus seperti itu memangnya. Kalau bahasa gaul ya seperti itu tadi. Lalu jawaban yang sesungguhnya itu tidakkah banyak orang yang sudah masuk neraka dengan wajahnya tersungkur. Jadi gara-gara lisan itu banyak orang yang masuk neraka dengan keadaan tersungkur. Jadi yang masuk itu mukanya dulu. Cara basa Jawa nungsek. Jadi masuk neraka tapi wajahnya dulu yang masuk. Bukan nungsek. Atau dalam kata lain itu auqala ala manakhirihim ila haso itu alsinatihim. Jadi banyak orang yang masuk neraka itu dari mukanya itu apa manakhirihim, sebab lisannya. Jadi orang yang masuk, kalau di sini tuh lubang hidungnya sih, tadi nirungnya sih masuk, maksudnya ya sama wajahnya. Tadi yang pertama kan wajahnya, sekarang itu hidungnya dulu. Itu semua sebab lisan. Jadi hati-hati, bahayanya lisan itu banyak. Jadi terkadang yang tidak disadari oleh seseorang, bahayanya lisan itu seperti apa? Ghibah, ngerasani. Orang yang sudah hobi rasan-rasan, hobi mengunjing seseorang, itu satu hari gak mengunjing ya nggak enak. Nah, menggunjing itu sudah penyakit orang. Itu nggak peduli siapa saja. Guru bisa menggunjing, terus ustadz ya bisa menggunjing, apalagi orang biasa bisa menggunjing, bisa ngerasani orang itu bisa. Jadi siapapun tidak bisa lepas dari penyakit ini kalau mereka tidak mau melepaskan dirinya sendiri. Jadi mulailah ketika mau ngomongin orang lain itu diam dulu, pikir benar apa tidak yang saya bicarakan ini, saya nggak ada rasanya. Kalau setiap hari terus ngomongin orang dan sebagainya itu itu tadi nantinya orang-orang yang seperti itu nanti masuk neraka dalam keadaan tersungkur. Jadi mukanya dulu yang masuk neraka. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat di dunia wallahu alam bisawab. Semoga antara ngaji ini kita diberi tambahan ilmu Allah, makin hari bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga kelak
yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.